Sana yang ngerusuh, kelompok sana yang ngerusak, kelompok sana yang ngebakar, kelompok sana yang... Halo semua, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Kita sudah lama tidak upload berhubung karena kejadian kerusuhan dan demo-demo kemarin. Saya mengambil posisi tidak mau mengupload berita apapun terkait dengan itu karena memang ada banyak informasi yang tidak terverifikasi atau banyak informasi-informasi hoax yang justru menambah masalah atau justru membuat panas situasi. Oleh karena itu saya memutuskan untuk tidak mengupload dan tidak membicarakan tentang kerusuhan itu dan demo-demo penolakan hasil pemilu itu, harus pilpres itu. Nah, tapi saya hari ini coba untuk ngevlog kembali. Sebenarnya saya sudah berjanji untuk tidak membicarakan apapun terkait rusuh-rusuh, demo-demo, terkait ya banyak hal yang kita anggap itu tidak semestinya terjadi. Tetapi ya ada satu hal yang menggugah menurut saya. Yang pertama yang ingin saya bicarakan seperti ini ya. Pada tanggal 21 Mei 2019 kemarin, ada gelombang aksi mulai dari pagi sampai siang, sore sampai malam, dan malam sampai subuh gitu ya. Jadi ada gelombang aksi ini. Nah, menurut beberapa informasi yang saya baca, 3 gelombang ini merepresentasikan 3 kelompok tertentu. Yang pertama itu memang pure dia berdemonstrasi, artinya ini votersnya 02. Terus yang kedua, ada juga votersnya 02, tetapi diduga dengan penangkapan yang ada terafiliasi adalah kelompok yang selama ini merasa terjepit lah oleh kepolisian, yaitu kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan terorisme. Kemudian yang terakhir ada kelompok yang belakangan yang ratusan orang ditangkap itu yang melakukan kerusuhan-kerusuhan dan pembakaran-pembakaran itu adalah kelompok yang memang dipersiapkan untuk rusuh. Tetapi siapa yang mempersiapkan mereka ini? Ini yang masih tanda tanya. Memang sih pemerintah lewat Kapolri, lewat Menko Polhukam menyatakan bahwasanya mereka sudah mengetahui, sudah mengidentifikasi dan sudah tahu siapa yang memobilisasi ini, kelompok-kelompok preman ini atau kelompok-kelompok perusuh bayaran ini. Tetapi pertanyaannya, apakah pemerintah akan membuka ke publik? Menurut saya seharusnya harus dibuka. Kenapa saya katakan seharusnya harus dibuka? Kita perlu tahu sebenarnya elit mana atau siapa. Ini tidak mungkin satu rangkaian, katakanlah yang terakhir yang melakukan pembakaran yang penjarahan-penjarahan ini, tidak mungkin ini tidak ada hubungannya dengan kepentingan politik atau tidak mungkin tidak berhubungan dengan elit tertentu gitu. Nah, menurut saya orangnya ini baik yang mendanai, menyuruh dan merekrut tuh semestinya harus memang ya dibuka ke publik agar kita tahu ini orangnya siapa gitu. Jadi tidak menduga-duga. Tapi di luar konteks itu saya mau bicara seperti ini ya. Kenapa saya buat ini, vlog ini? Satu hal yang mendasari saya membuat vlog ini adalah sifat dari Presiden Jokowi. Kenapa saya katakan demikian? Bukan saya bermaksud memuja-muji Jokowi dengan keadaan ini, tetapi ada satu sifat yang menurut saya yang itu tidak dimiliki oleh siapapun termasuk Gubernur DKI Jakarta. Apa itu? Ini ya. Ada 2 orang bapak-bapak, ya katakanlah dikategorikan pedagang kaki lima karena dia mengaku menjual minuman, menjual kopi, Indomie. Dia dijarah oleh massa, dijarah oleh perusuh dan warungnya dibakar. Kemudian ini kan jadi perhatian. Tetapi siapa yang lebih peduli kepada dia? Adalah Presiden Jokowi. Diundang ke istana, ditanya akar masalahnya, dan bahkan menurut pengakuan kedua bapak ini mereka malah diberi bantuan. Artinya apa? Ada sebuah peristiwa, ada sebuah kejadian kerusuhan yang memang kerusuhan ini didesain dan diciptakan dengan kondisi politik, tetapi Jokowi mengambil tanggung jawab untuk memberikan mereka harapan. Ya kan? Jadi kelompok sana yang ngerusuh, kelompok sana yang ngerusak, kelompok sana yang ngebakar, kelompok sana yang menjarah, tetapi Presiden Jokowi yang bertanggung jawab. Nah itu, jadi dari sini saja jelas kita lihat gambaran itu ya. Jelas kita lihat gambaran, apalagi mereka mengaku tahun 70-an belum pernah ketemu presiden, belum pernah datang ke istana presiden. Tapi ini ya dengan kejadian ini mereka dapat hikmah.
mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan berbicara langsung dengan presiden gitu ya. Oleh karena itu saya mau tekankan seperti ini ya. Kurang apa Presiden Jokowi difitnah, dihujat, ditentang macam-macam, tapi ya tetap sabar. Kemudian terjadi kerusakan atau terjadi kerugian terhadap masyarakatnya, dia langsung cepat ambil alih, ambil tanggung jawab untuk membuat mereka biar tidak berlama-lama untuk bersedih, biar bisa kembali memulihkan keadaan ekonominya. Nah, apakah Anda yang mendukung gerakan-gerakan ini? Apakah Anda yang bersimpati dengan para perusuh-perusuh ini? Apakah Anda yang juga merupakan bagian dari kelompok-kelompok yang buat kerusuhan ini? Jika itu keluargamu, jika itu saudaramu, jika itu orang tuamu gitu loh, yang mereka yang dijarah ini, bagaimana perasaan Anda ketika yang Anda rusaki ternyata dibantu oleh orang yang Anda benci? Nah, itu ya. Itu yang menurut saya pengen saya sampaikan kepada teman-teman semua, bahwa Jokowi selalu mengambil tanggung jawab dalam situasi apapun, tetapi tidak gerasa gerusu ya. Tidak mengeluarkan pernyataan yang sembarangan, dia tetap mengukur dan memperhitungkan pernyataan apa yang harus dia lakukan untuk mendinginkan suasana, untuk memperbaiki suasana. Bukan seperti ya beberapa tokoh yang tidak perlu kita sebut namanya. Mereka ini adalah biang kerok, dan mereka inilah yang paling pertama untuk memancing-mancing ribut ini, ya kan? Nah, oleh karena itu saya berharap kepada teman-teman semua, mari kita sama-sama untuk saling menguatkan dan saling mendoakan agar negeri ini selamat dari para rongrongan 3 komponen tadi yang saya sebut tadi. Itu dulu yang saya sampaikan ya. Coba kita lihat seperti apa pengakuan-pengakuan dari pedagang yang telah bertemu dengan Pak Jokowi dan suasana pertemuan mereka seperti dalam video yang diunggah oleh Sekretariat Negara. Silahkan tonton dan berikan komentar Anda. Apa dan siapa menurut Anda yang paling pantas harus bertanggung jawab dalam semua kondisi ini? Silahkan tulis di dalam komentar. Semoga orang-orang yang mengikuti atau membacanya bisa memahami bahwasanya mereka adalah bagian yang merusak, tetapi Jokowi adalah bagian dari solusi, bagian dari tanggung jawab untuk keamanan dan ketertiban bangsa ini. Ya, Bapak Presiden. Yang Pak Raja yang mana? Pak Raja, Pak Mael. Pak Mael jualannya apa? Pak Raja? Di samping dari Apa? Ini kan jauh banget kan dari lokasi wisata kan? banyak sekali. Jadi dia menggunakan relasi Mabes Kali Lari ke Bapak lagi tungguin? Enggak. ini ya kan masuk banyak. Oh ditungguin kan? Lama aja tungguin. Kalau mainnya video di pos jadi kadang kan sampingan jadi masih tempat kos Apa ada yang kios-kios gitu dong? Kios-kios. Nggak ada, Bapak Presiden nanya usahanya apa, ya kita jelasin. Betul, ada ini ada bantuan. Ya. Bantuan berapa? Nggak, nilainya kita belum tahu ya. Kejadiannya seperti apa sih? Gimana? Kemarin saat dijarah itu seperti apa gitu kejadiannya Pak? Ya pas malam tuh masa lagi diusir sama aparat, mereka lari ya sambil jarah gitu, pecah-pecahin warung pedagang kaki lima lah gitu. Bapak dari situ waktu itu? Pak Jual jualannya apa? rokok, minuman, Bapak minuman rokok. Nah. Kalau dua pedagang lainnya jualan apa? Indomie, yang satu lagi rokok juga. Kelompok juga. Nah, Jualannya daerah mana Pak? Agus Salim. Waktu kejadian Bapak di kios Bapak? Ya kita menghindar lah, daripada kita jadi korban ya kan, bagusan menghindar. Tapi Bapak ngelihat masa menjarah. Iya ngelihat, nggak bisa bikin apa-apa kita. Habis dong Pak. Nah, Di warung habis. Misalnya nggak ketemu sama presiden, nggak diberikan bantuan. ya alhamdulillah, ya ini alhamdulillah Bapak Presiden bantu kita. Ya kita bisa berusaha lagi besok. Agak lega Pak ya? Ya, Agak lega dibantu ah, presiden. ya alhamdulillah lah. Ya, Bapak dan Bapak siapa Pak? Pak ini diundang ya Pak? enggak. Bapak ini satu. Jadi gini dari media-media itulah. Jadi setelah Bapak Presiden tahu
Mereka tahu, mereka manggil kita ke sini gitu aja. Bapak siapa Pak? Abdul Rajab Oh, Abdul. Usia berapa tahun Pak? ya, Usianya berapa Pak? usia 62. Udah lama Pak berbapak. Dari tahun 79. Dari tahun 79 Nah, itu Pak. ya. Dan baru kali ini dijarah seperti Baru sekali ini. Pak, setelah ketemu presiden rasanya gimana Pak? Bangga sekali. Ya kita dari tahun 79 belum pernah masuk istana ini. Baru sekali ini. Apalagi dapat bantuan. Nah, ya. Pak, sebagai pedagang Pak, apa harapannya ke depan soal Jakarta? Kita buka usaha lagi. Nah, ya. Yuk. Kan ini yang ingin disampaikan apa Pak terkait dengan apa yang Bapak alami mungkin ke Unjuk rasa kemarin. terkait dengan harapan. Udah kita pasrah lah. Pasrah mau bikin apa? Kita mengharapin nggak bisa kembali lagi barang-barang kita. Pengen maksudnya jangan sampai hal itu terjadi lagi. Oh ya iyalah, kita kepingin begitulah. Jangan sampai terjadi lagi lah. Satu warung 30 juta. Kalau dihitung lebih cuma soalnya Bapak ini kerjanya juga sama. Oh, enggak, kalau Pak Mail kan jualan kopi di warung pos. Mulainya awalnya jam 10, barang-barang di dalam kursi-kursi diambilin semua, dibakar. Terus motor juga dibakar, ada yang hilang jadi 4 motor. Yang dibakar 2, yang 2 hilang. Terus enggak, motor Pak polisi sama yang itu lagi motor wartawan. Yang nitip di situ mungkin kan dia kata pasti aman nih di depan pos, tentunya kejadiannya gitu. Udah jadi semua diambilin, udah di dalam dibakar, jadi nggak dibakar langsung. Kejadiannya bakarnya jam 2. Kalau barang-barang TV tahu kemana itu hilangnya nggak tahu. Yang di pos. Pak, kalau barang-barang Bapak yang rusak dan hilang apa aja? Ya makanan-makanan gitu, Indomie, kopi, telur, apa yang di situ aja lah. Semua ya dagangan sendiri. Kan namanya dagang di samping pos. Jadi masih tempat pos. Jadi itu. Yang sebagian nggak boleh dibakar, tapi ada lagi yang 1 orang datang udah bakar aja, udah langsung jam 2 kejadiannya. Jam 10 bangun tidur, langsung kaca-kacanya pada dilempar. Saya juga kena nih, karena petelan kaca. Langsung Bapak lari ya? Lari, tapi lari nggak ke arah Wahid Hasim. Jadi ke sini ke samping Abu Ba. Kalau ke sono kan pasti dikeroyok, udah mati lah. Ya, Berapa Pak? tabungan banyak kan ada 5 jutaan KTP apa ya sekitar total karena 20 jutaan ada. Nah, Jadi di jarah bukan hanya makanan yang dijual, tapi ada ya tabungannya juga dijarah. Nah, kalau makanan mah kebakar di dalam nggak dibawa. Nah, cuman tabungan doang 3 yang dijarah mah nggak ada lagi. Setelah bertemu Pak Presiden ini gimana Pak? Tapi udah alhamdulillah udah ada sumbangan dari Bapak Presiden sampai ketemu Bapak Presiden. Udah banyak terima kasih. jadi bisa kerja lagi Pak ya. Mudah-mudahan bisa. Lama dari Ada 59 Pak datangnya. tahun 80 udah 20 tahunan. Dengan Pak siapa namanya Pak? Pak Ismail. Ismail. 68, nggak jauh dari ini. Temen. Sendiri atau sama keluarga Pak di situ Pak? Nggak bawa, cuma sendirian. Kalau udah habis dagang tidur dalam sambil bebersih di dalam ngepel apa di ruangan polisi. Biasa memang tidur di situ. Di situ emang sambil beberes itu. Ya harapannya sih pengen pada selamat lah, jangan kejadian lagi ya kayak gitu kan. Kita kebanyakan gitu udah ngeri. Jadi udah nggak bisa ngelawan. Sebetulnya kalau dilawan itu yang satu yang nggak bakar bisa, tapi kan banyak temennya di luar. Yang nggak bakar cuma 1 doang di dalam. Sebetulnya bisa ngelawan, tapi kan temen-temennya di luar bisa ngeroyok. Bapak ngeliat nggak orang bakar itu masih kecil? Lihat, atau udah gede? umuran 18 tahun. Anak-anak kecil Pak? Anak kecil 18 tahunan. Tapi bukan orang yang biasa lihat berkeliaran di situ. Bukan, ini orang masa yang lihat mungkin Dengar gak lihat logatnya orang daerah? ya kayaknya orang dari daerah. Kayaknya. Daerah mana? Ya daerah mana namanya kan nggak tahu ini. Ya. Bapak tinggalnya di mana berarti Pak? Tinggalnya di situ di pos polisi juga. Bogor, Leuliang. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih guys, sampai ketemu di video berikutnya dan happy weekend dan salam jempol.